Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat. Kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika secara daring. Siapkan diri kalian untuk menyimak pembahasan materi lagi sebentar. Baik, sebelum lanjut kepada pembahasan materi, perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Sebelum menginjak ke pendalaman materi, alangkah baiknya diketahui dulu konsep persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memuat satu peubah atau variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Kita lanjutkan lagi. Baik. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c adalah bilangan real. Dalam hal ini a adalah koefisien dari x kuadrat. Jadi koefisien x kuadrat itulah bilangan di depan x kuadrat. Dalam hal ini a. Kemudian b adalah koefisien dari x, sedangkan c adalah konstanta. Baik, kita lanjutkan lagi. Sebagai tentukan a, b, dan c dari persamaan kuadrat berikut. Di sini saya sediakan beberapa contoh, lebih lengkapnya 4 contoh dengan berbagai bentuk persamaan kuadrat. Yang pertama, y kuadrat kurang 9y sama dengan 0. Yang kedua, p kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Berikutnya, yang ketiga, k kuadrat kurang 2k tambah 1 sama dengan 0. Dan yang terakhir, yang keempat, 2 kali x tambah 1 sama dengan x kali x tambah 3. Nah, ini akan kita bahas yang mana a, mana b, dan mana c-nya. Kita lanjutkan. Ya. Sebagai pembahasan, coba kita perhatikan dulu mulai dari soal 1. Ya, soal 1. Y kuadrat kurang 9y sama dengan 0. Kalau kita kembali mengingat kepada bentuk umum, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Berarti untuk soal 1 ini c-nya atau konstantanya tidak ada. Nah, dengan demikian a atau koefisien daripada y kuadrat adalah 1. Kita tuliskan a sama dengan 1. Terus koefisien dari y adalah min 9. Kita tuliskan b sama dengan min 9. Sedangkan konstantanya tidak ada. Nah, karena tidak ada, kita tuliskan c sama dengan 0. Jelas? Kemudian yang kedua, p kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita hubungkan kembali ke bentuk umum yang tadi, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, berarti di sini variabel p kuadrat sudah ada, yang tidak adalah variabel p tidak ada, sedangkan konstantanya ada. Dengan demikian bisa dituliskan untuk koefisien p kuadrat 1, maka a sama dengan 1.
Sedangkan koefisien dari variabel P tidak ada. Kita tuliskan B sama dengan 0. Dan konstantanya adalah min 4, kita tuliskan C sama dengan min 4. Selanjutnya contoh yang ketiga. K kuadrat kurang 2K tambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita melihat bentuk ini, nampak sudah sesuai dengan bentuk umum, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. Dengan demikian bisa diambil sekarang A-nya, koefisien K kuadrat adalah 1. Berarti A sama dengan 1. Kemudian koefisien K, yaitu min 2. Maka dituliskan B sama dengan min 2. Sedangkan konstantanya adalah 1. Maka kita tuliskan C sama dengan 1. Nah, untuk bentuk yang keempat ini agak beda sedikit. Jadi penulisnya agak beda. Untuk itu, bentuk seperti ini perlu dirubah dulu ke dalam bentuk umum. Nah, kita akan kalikan dulu masing-masing ruas ini. Nah, ini kita perhatikan dulu ruas kiri. Ruas kirinya 2 kali X kuadrat tambah 1. Sesuai dengan sifat distributif, kita kalikan dulu 2 kali X kuadrat. Kita kalikan 2 kali X kuadrat hasilnya 2X kuadrat. Terus ditambah 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, ini untuk di ruas kiri. Sekarang perhatikan yang ruas kanan. X kali X berarti X kuadrat, kita tuliskan X kuadrat. Ditambah X kali 3 berarti hasilnya 3X. Nah, sekarang kita sudah peroleh persamaannya. 2X kuadrat tambah 2 sama dengan X kuadrat tambah 3X. Di ruas kirinya 2X kuadrat tambah 2, sedangkan ruas kanannya X kuadrat tambah 3X. Selanjutnya kita akan membuat di ruas kanan supaya 0 dengan cara memindahkan suku-suku yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Nah, tentu anak-anak masih ingat, kalau suku-suku itu pindah ke ruas kiri atau ke ruas kanan, dia akan berubah menjadi lawannya. Dalam hal ini, X kuadrat akan kita pindahkan ke ruas kiri. Tentu dia akan menjadi min X kuadrat. Begitu juga 3X akan kita pindahkan juga ke ruas kiri, maka dia akan menjadi min 3X. Nah, ini dia. Hasilnya 2X kuadrat tambah 2 kurang X kuadrat kurang 3X sama dengan 0. Selanjutnya, suku-suku yang sejenis kita gabung atau kita jumlahkan. Di sini yang sejenis adalah 2X kuadrat kurang X kuadrat. Kita tuliskan 2X kuadrat kurang X kuadrat. Kemudian variabel yang ada X-nya yaitu min 3X. Kita tuliskan di sini, di tengah-tengah. Min 3X. Kemudian ditambahkan konstantanya 2 tambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya hasil akhirnya adalah 2X kuadrat kurang X kuadrat, X kuadrat ulang 2X kuadrat kurang X kuadrat, artinya kan 2X kuadrat dikurang 1X kuadrat, sehingga diperoleh 1X kuadrat. 1X kuadrat itu koefisiennya tidak usah ditulis, cukup ditulis X kuadrat. Dengan demikian persamaan kuadratnya seperti ini. Tadi 2X kuadrat kurang X kuadrat sudah kita peroleh X kuadrat. Selanjutnya kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Jadi ulang lagi sekali, X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Maka bisa dituliskan A sama 1, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 2. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa metode untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama metode pemfaktoran, yang kedua metode melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Nah, untuk pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang metode pemfaktoran. Bagaimana metode pemfaktoran?
ikuti pembahasannya lebih lanjut. Nah, sebelum lanjut, ada baiknya anak-anak mengingat kembali bentuk umum persamaan kuadrat. Bagaimana bentuk umumnya? Tentu masih ingat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian A, B, dan C adalah bilangan real. Kita lanjutkan. Ya, kita mengawali contoh mulai dari bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A sama dengan 1. Nah, ini untuk contoh yang pertama ini. Kita awali dari bentuk ini, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A sama dengan 1. Maksudnya di sini koefisien X kuadratnya adalah 1. Contoh, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 13X tambah 12 sama dengan 0. Ya, kita bisa menyelesaikannya dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Nah, kita lihat kembali persamaannya. X kuadrat kurang 13X tambah 12 sama dengan 0. Di sini koefisien X kuadratnya adalah 1. Koefisien suku yang di tengah adalah min 13, sedangkan konstantanya 12. Nah, untuk memfaktorkan ini bisa dilakukan langkah-langkah seperti ini. Pertama, pecah dulu koefisien suku yang di tengah. Ya, ini suku yang di tengah min 13. Kita pecah jadi 2 bagian. Dengan caranya gini. Tentukan 2 bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan min 13. Ya, jadi tentukan 2 bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan min 13 dan jika dikalikan menghasilkan 12. Nah, untuk memudahkan bisa dibantu dengan cara seperti berikut. Ya, perhatikan tabel ini. Mungkin tabel ini bisa membantu, tapi nanti kalau sudah terbiasa kita tidak usah menggunakan tabel. Ya, perhatikan lagi sekali. X kuadrat kurang 13X tambah 12 sama dengan 0. Hasil kalinya adalah min 12. Hasil kalinya adalah, bukan min 12, ulang lagi sekali. Hasil kalinya adalah 12. Kemudian jumlahnya harus min 13. Nah, kita cari pasangan bilangannya. Coba dulu min 1 dengan min 12. Ya, min 1 kali min 12, min kali min hasilnya jelas positif. Jadi min 1 kali min 12 sama dengan 12. Ya, sudah cocok. Kemudian buat alternatif lain lagi. Min 2 dengan min 6 juga bisa. Karena min 2 kali min 6 hasilnya juga 12. Alternatif lain lagi. Min 3 dengan min 4. Karena min 3 kali min 4 hasilnya 12. Masalahnya sekarang, mana pasangan bilangan ini yang kalau dijumlahkan min 13 hasilnya. Ternyata dari 3 pasangan bilangan ini yang menghasilkan jumlah min 13 adalah min 1 dan min 12. Maka kita pilih pasangan bilangan min 1 dan min 12 untuk memecah suku yang di tengah tadi. Sehingga selanjutnya persamaannya bisa dibuat seperti ini. X kuadrat. Tadi kan kita sudah memecah menjadi hasilnya min 1 dan min 12. Nanti kita buatkan min 1-nya untuk min 1x, sedangkan min 12-nya untuk min 12x. Maka persamaan berikut menjadi seperti ini. X kuadrat kurang x kurang 12x tambah
12 sama dengan 0. Baik, nah kita lanjutkan penyelesaiannya. Tadi kita sudah menguraikan x kuadrat kurang 13x tambah 12 sama dengan 0 menjadi x kuadrat kurang x kurang 12 tambah 12 sama dengan 0. Nah, dari sini kita kelompokkan dulu menjadi dua suku. Dari 4 suku kita kelompokkan jadi 2 suku dengan memberikan tanda kurung. Ya, memberikan kurung seperti ini. Nah, setelah diberikan tanda kurung, maka sekarang ada 2 suku untuk garis kirinya, yaitu suku x kuadrat kurang x dikurangi suku 12x kurang 12 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari faktor sekutu terbesarnya masing-masing suku. Nah, suku ini dulu, x kuadrat kurang x. Tentu faktor sekutu terbesarnya adalah x. Kita keluarkan x, kita buat dia dalam bentuk perkalian menjadi x kali x kurang 1. Kemudian suku 12x kurang 12, kita keluarkan juga faktor sekutunya, maksudnya faktor sekutu terbesarnya, yaitu 12. Kita keluarkan 12, sehingga kita buat bentuk perkalian juga menjadi 12 kali x kurang 1. Nah, kita susun seperti ini, x kali x kurang 1 kurang 12 kali x kurang 1 sama dengan 0. Nah, sesuai dengan sifat distributif, di sini kita sudah menemukan faktor sekutu, yaitu sebagai faktor x min 1, ya. X min 1-nya ada 2 di sini, maka x min 1 sebagai faktor sekutunya. Maka kita tuliskan sekarang bentuk perkaliannya menjadi x kurang 12 ya, kalikan x kurang 1 sama dengan 0. Sehingga x kurang 12 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x sama dengan 12 atau x sama dengan 1. Jadi akar-akarnya adalah 1 dan 12. Terus himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya 1,12. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas untuk contoh yang kedua, yaitu bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a-nya tidak sama dengan 1 dan a tidak sama dengan 0. Contoh soal, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 8x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Ya, kita lanjutkan. Nah, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan 8x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Sama dengan cara yang pertama tadi, kita tentukan dulu. Nah, dalam hal ini kita harus melihat dulu koefisien x kuadrat dan konstanta. Kita kalikan dulu. Koefisien x kuadrat yaitu 8 dikalikan konstanta yaitu min 3. 8 kali min 3 sama dengan min 24. Ya. Selanjutnya tentukan dua bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 2, yaitu suku yang di tengah atau koefisiennya x. Dan jika dikalikan hasilnya min 24. Ulang lagi sekali. Tentukan dua bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 2 dan jika dikalikan hasilnya min 24. Nah, mungkin cara seperti tadi dengan membuat tabel atau daftar bisa membantu pekerjaan anak-anak. Nah, lihat tabel seperti ini. Tadi kan kita membuat hasil kalinya supaya min 24 dan jumlahnya harus 2. Nah, buat pasangan bilangan dulu. Buat banyak pasangan yang mungkin. Ya, supaya hasil kalinya min 24. Dari pasangan-pasangan yang anak buat, kita cocokkan mana yang kalau dijumlahkan hasilnya 2. Nah, ternyata di sini yang menghasilkan jumlah 2 adalah pasangan yang saya beri warna biru. Jadi
Jadi min 4 tambah 6 sama 2. Kemudian min 4 kali 6 hasilnya min 24. Nah, ini yang cocok. Maka berikutnya pasangan bilangan inilah kita pakai untuk memecah atau menguraikan suku yang di tengah dari persamaan yang tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita kembali. 8x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Suku yang di tengah tadi kan 2x. Nah, 2x ini kita akan uraikan berdasarkan hasil pasangan bilangan yang kita dapat tadi, yaitu min 4 dan 6. Berarti akan kita pecah menjadi min 4x dan 6x. Sehingga persamaannya menjadi 8x kuadrat kurang 4x ditambah 6x kurang 3 sama dengan 0. Ya, kita lanjutkan lagi. Penyelesaiannya. Nah, ini kita tulis dulu persamaannya. Kemudian bagaimana pemecahan suku yang di tengah sudah, yaitu 8x kuadrat kurang 4x tambah 6x kurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya dikelompokkan jadi dua suku sebelah ruas kirinya. Jadi pengelompokannya 8x kuadrat kurang 4x sudah satu suku, ditambah 6x kurang 3 juga satu suku sama dengan 0. Ya, selanjutnya suku 8x kuadrat kurang 4x, kita cari dulu faktor sekutu terbesarnya. Ternyata adalah 4x, kita keluarkan 4x. Kita buat dalam bentuk perkalian, 4x kali 2x kurang 1, sudah. Selanjutnya suku 6x kurang 3, faktor sekutu terbesarnya adalah 3, keluarkan 3, ya. Kita buat perkalian menjadi 3 kali 2x kurang 1 sama dengan 0. Jadi bentuknya, kita ulang lagi sekali, 4x kali 2x kurang 1 ditambah 3 kali 2x kurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini anak bisa melihat 2x kurang 1. Suku yang ini juga 2x kurang 1. Berarti 2x kurang 1 adalah faktor sekutunya. Dengan demikian, pemfaktorannya bisa ditulis seperti berikut. 4x tambah 3 dalam kurung kali 2x kurang 1 dalam kurung sama dengan 0. Nah, karena perkalian ini harus menghasilkan 0, maka salah satu juga harus 0 dulu. Nah, kita tuliskan 4x tambah 3 sama dengan 0 atau 2x kurang 1 juga sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh 4x sama dengan min 3 atau 2x sama dengan 1. Selanjutnya diperoleh hasil x sama dengan min 3/4 atau x sama dengan setengah. Jadi akar-akarnya adalah min 3/4 dan setengah. Maka penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya min 3/4, setengah. Ya, demikian dulu penjelasannya. Kalau ada hal-hal yang belum paham atau kurang dimengerti, nanti bisa anak-anak tanyakan lewat Google Classroom atau bisa juga lewat WA Group. Sebagai latihan di rumah, silakan anak coba. Saya berikan 5 soal dengan berbagai bentuk untuk dikerjakan. Ya, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Selamat mencoba. Nah, saya imbau lagi sekali, kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau yang belum dimengerti, nanti anak-anak tanyakan lewat Google Classroom atau grup WA kelas. Sekian dulu perjumpaan kita. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.